Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam cinta belas kasih Tuhan Yesus dan penuh semangat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa dan membaca serta merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 19 Februari 2022 dalam pekan biasa ke-6. Kita akan merenungkan dari Injil Markus bab 9 ayat 1 sampai dengan 12. Marilah kita mulai dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan kebangkitan dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan penampakan kemuliaan Yesus. Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana Yesus berubah rupa menjadi bercahaya bagaikan matahari. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan Elia serta Musa nampak sedang berbicara dengan Yesus. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam, merasakan kehadiran Allah yang tak terselami dan menyaksikan kemuliaan Yesus. Pengalaman itu memberi rasa damai, tentram, dan bahagia tinggal di tempat itu. Mereka juga mendengar suara Allah Bapa yang meneguhkan mereka bahwa Kristus adalah sungguh Anak Allah. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Sahabat-sahabat HK yang terkasih, dalam peristiwa ini kita dapat belajar bahwa betapa membahagiakan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan memberikan rasa damai, tentram, bahagia,
dan meneguhkan iman kita. Hal ini seperti yang dialami oleh para murid waktu itu. Pengalaman akrab dengan Tuhan menjadi pondasi bagi kita untuk dapat menjalani hidup harian kita dengan sukacita, bahwa ternyata dalam hidup ini penuh dengan kejutan-kejutan. Kejutan yang bisa membawa sukacita maupun kejutan yang dapat mendatangkan duka derita. Bila kejutan itu mendatangkan sukacita, maka rasa bahagia tak terhingga akan memenuhi hati kita. Namun bila kejutan itu berupa duka atau derita, hati kita akan dipenuhi dengan kesedihan, galau, dan kecemasan. Namun pengalaman akrab dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita menghadapi untuk menerima kejutan-kejutan yang datang dalam hidup kita. Pengalaman akrab dengan Tuhan menjadi keharusan bagi kita untuk diberi ruang dalam hidup harian kita. Kita perlu terus menciptakan, memupuk, dan memperjuangkan sehingga menemukan bahagia sejati karena melihat kemuliaan Tuhan yang hadir dan berkarya dalam hidup kita. Maka menjadi refleksi bagi kita, sudahkah aku memberi ruang dan waktu untuk hanya bersama Tuhan saja, berbicara dengannya, menimba kekuatan darinya. Pengalaman perjumpaan akrab dengan Tuhan akan meneguhkan iman kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kita akan semakin disadarkan bahwa setiap langkah hidup ini punya arti bagi diriku, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan menempatkan dan memberi ruang bagi Tuhan untuk berkreasi dalam diri kita, sehingga hidup kita menjadi kreatif, penuh cinta. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber hidup kami, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan senantiasa menjalin relasi akrab dengannya, sehingga kami menemukan kebahagiaan sejati dan tinggal bersamanya. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan memberkati.